Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barusan saya ditelepon oleh salah seorang jamaah dari kampung. Beliau curhat dan bertanya, "Ustadz, pada saat Maulid seminggu yang lalu, penceramah mengatakan bahwa berjima atau berhubungan suami istri di malam Jumat, satu kali melakukan hubungan sebadan dengan istri sama dengan membunuh 100 Yahudi, bahkan 1000 Yahudi." Sehingga masyarakat kami, ibu-ibu tentunya agak heboh. Ya, apa seperti itu yang diajarkan Nabi? Malam Jumat itu adalah merupakan momen membunuh Yahudi dengan berhubungan suami istri. Berarti satu kali dapat 100 Yahudi yang terbunuh. Sehingga masyarakat kampung yang polos ini, Pak Ustadz, mereka melakukan itu bahkan sampai 3 kali pada malam Jumat itu melakukan hubungan sebadan karena ceramah dari Ustadz tadi itu. Nah, pertanyaan kami, Ustadz, apa benar ajaran Islam semacam itu, ajaran dari Nabi seperti itu, apa ada hadisnya? Baik, menurut sepengetahuan saya baca dari berbagai literatur dan referensi, baik itu di dalam Sirah Nabawi maupun super leader, super manager ini menjelaskan tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah, ya, berhubungan suami istri. Ya, ini buku khusus. Sepanjang yang saya baca tidak ada menyebutkan hadis atau histori sejarahnya bahwa berhubungan suami istri di malam Jumat satu kali sama dengan membunuh 100 Yahudi. Itu tidak saya temukan. Jangankan di kitab-kitab hadis yang sahih seperti Bukhari, Muslim, Musnad ya, Imam Ahmad, kemudian Sahih Tarmuji, Daud, Nasai, itu tidak ada saya temukan. Jangankan di kitab yang sahih semacam itu, di dalam kumpulan buku hadis-hadis dhaif juga tidak ada ditemukan. Jadi saya juga tidak tahu, sehingga Ustadz banyak menyebutkan bahwa berhubungan intim suami istri di malam Jumat dapat membunuh Yahudi 100 bahkan 1000 Yahudi. Saya pikir mungkin, ya, saya juga penceramah, ya mungkin model-model yang semacam itu sekedar bergurau untuk menghibur supaya jangan mato ngantuk, itu saja mungkin barangkali, ya, menurut apa yang ada dalam pikiran saya. Yang setahu saya yang ada menjelaskan tentang hubungan suami istri, ada hadis yang saya temukan menyebutkan man ghassala waghtasala, barang siapa yang membuat istrinya mandi junub dan dia juga mandi junub pada hari Jumat, pagi-pagi Jumat itu, kemudian setelah dia mandi, lalu pagi-pagi dia sudah awalan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat,
lalu dia berzikir, ya, kemudian mendekat ke imam, kemudian dia diam mendengarkan khutbah dengan baik tanpa melakukan hal-hal yang sia-sia, maka disebutkan kana lahu, ya, maka bagi mereka tentunya bikulli khutwatin, ya, setiap langkah dia menuju ke masjid itu akan dibalas dengan pahala-pahala yang tentunya disebutkan ka'ajrin sanatin siyamaha wa qiyamaha. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan, ya, hadis hasan. Jadi barang siapa orang yang mandi junub, artinya setelah dia melakukan junub di pagi Jumat itu, ya, bukan di malam Jumat, keterangannya adalah pada pagi Jumat menjelang sholat Jumat itu, dia mandi junub, kemudian dia bergegas ke masjid, lalu mendengarkan khutbah dengan baik, ya, kemudian tanpa melakukan perbuatan yang sia-sia tentunya, maka dia setiap langkah menuju ke masjid mendapatkan hitungan pahala. Kemudian juga, nah ini yang terpenting, pahalanya yang begitu besar. Ka'ajri sanatin wa siyamaha wa qiyamaha. Maka dia mendapatkan pahala, ya, bagaikan pahala orang yang puasa dan sholat setahun. Bayangkan orang puasa dan sholat setahun, itu sama dengan orang yang melakukan hubungan sebadan pada pagi Jumat itu, lalu kemudian dia pergi sholat Jumat, ya, datang lebih awal gitu. Nah, inilah yang menyebutkan hadis hasan. Kemudian ada juga keterangan hadis yang menyebutkan seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, apakah kami melakukan hubungan sebadan dengan istri, apakah kami dapat pahala ya Rasul?" Lalu kemudian Rasul balik bertanya, apakah kamu menjima, ya, yang bukan pada tempatnya, atau menjima sesuatu yang haram, apakah mendapat dosa? Misalnya berhubungan sebadan dengan perempuan lain atau istri orang lain, apakah mendapat dosa? Oh ya, tentu dapat dosa. Nah, begitulah apabila kamu berhubungan istri dengan istrimu sendiri, itu akan mendapatkan pahala. Nah, sebatas itu yang saya tahu, bahwa melakukan hubungan sebadan di pagi hari, bukan di malam hari. Itu. Kalaupun melakukan hubungan sebadan di malam hari, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Harinya mau hari Selasa, hari Senin, malam Jumat, malam Sabtu, silahkan saja. Tidak ada masalah, tidak ada pengkhususan, ya kan? Dan masalah pahala sampai membunuh Yahudi 100 dan 1000 Yahudi, itu tidak saya temukan tekstualnya. Ya, mungkin saja itu penjelasan, atau juga mungkin itu adalah sekedar untuk intermezzo dari para penceramah. Barangkali itu, ya. Dan mungkin saya juga memberikan masukan kepada kita para mubaligh, tentunya menyampaikan atau bergurau dengan niatan bergurau, di samping niatan bergurau dengan menyampaikan seloro atau guyon seperti itu, mungkin disusuli dengan penjelasan yang sebenarnya. Ini guyon saja, bilang saja begitu, ya, ini sekedar untuk bergurau. Nah, yang sesungguhnya hadisnya ini yang sesungguhnya. Itulah yang kita harapkan, agar masyarakat kampung itu jangan tertipu, agar masyarakat kampung jadi paham gitu. Jangan menjadi sebuah kehebohan. Ya. Begitu selesai ceramah Maulid, masyarakat heboh. Nah, janganlah sampai seperti itu. Mari kita jelaskan. Boleh kita bergurau, boleh kita membuat lucuan dalam ceramah itu sebagai bumbu-bumbu, silahkan
dengan trik dan gaya kita masing-masing, ya kan? Nah, boleh saja itu agar supaya tidak ngantuk ya, supaya cerah, supaya bergembira selalu gitu kan. Jangan terlalu tegang, tetapi juga jangan sampai membuat kabur permasalahan, membuat bingung masyarakat kita. Kita jelaskan yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu guyon saja gitu. Barangkali itu penjelasan dari saya sebagai penjelasan dari pertanyaan dan curhat dari masyarakat kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.